Sobat XG, berjumpa lagi dengan Kakak, Kak Aldi. Tidak seperti biasanya, Kakak melakukan video pembahasan untuk bidang studi kimia, tapi pada video kali ini, Kakak coba akan mengulas materi yang berkaitan dengan materi UTBK, khususnya di bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelum mulai, jangan lupa juga teman-teman subscribe channel YouTube Bimbel SG biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait seleksi masuk PTN dan info-info lainnya beserta video pembahasan yang teman-teman bisa cek di channel YouTube kita. So, check this out. Oke, di soal ini kakak punya sebuah segitiga ABC, di mana segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Dan ada informasi tambahan bahwa sudut bagian A dikurangi sudut B itu sama dengan 60 derajat, sedangkan sudut C-nya itu sebesar alfa. Kemudian kita diminta untuk membandingkan nilai P yang sama dengan alfa ini dengan nilai Q yang sama dengan 80. Nah, kalau teman-teman perhatiin di awal, berarti di sini kita punya ada sebuah segitiga siku-siku. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kita punya segitiga siku-siku, berarti hal penting yang kita punya ialah kita punya sudut 90 derajat di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua tadi, kita punya besar sudut A dikurangi dengan sudut B, itu ialah 60 derajat. Dan tadi sudut C-nya kita asumsikan sebesar alfa. Nah, di sini catatan pentingnya, yang pertama, sudut terbesar yang kita punya dalam segitiga siku-siku ini ialah 90 derajat. Kemudian, catatan yang kedua yang bisa kita simpulkan dari keterangan yang ada, sudut 90 derajat ini tidak mungkin akan dimiliki oleh sudut B. Karena ketika sudut B-nya 90 derajat, berarti sudut A-nya itu harus lebih dari 90 derajat. Nah, berdasarkan dua keterangan ini, kita coba buat dua asumsi besar jadinya. Asumsi yang pertama, kita bisa asumsikan sudut C-nya ini ialah sudut siku-sikunya atau sudut 90 derajatnya. Nah, ketika sudut C itu sudah kita pastikan sebagai sudut siku-sikunya, berarti dalam kasus ini, nilai P yang sama dengan alfa, itu langsung kita miliki nilainya sebesar 90 derajat. Karena tadi alfa ini dimiliki oleh sudut C. Sedangkan nilai Q-nya ialah 80. Nah, dari dua keterangan ini, kita bisa simpulkan bahwa nilai P akan lebih besar dibandingkan nilai Q-nya. Itu dari asumsi pertama yang kita punya. Nah, selanjutnya, asumsi kedua, kita juga bisa buat sudut 90 derajatnya atau sudut siku-sikunya ini berada pada sudut A. Nah, ketika sudut A-nya 90 derajat, di sini kita bisa cari variabel untuk sudut yang lainnya. Pertama, kita bisa selesaikan perhitungan dari sudut A dikurangi sudut B sama dengan 60 derajat. Nah, kita masukkan sudut A-nya 90 derajat dikurangi sudut B sama dengan 60 derajat. Dan kemudian kita pindah ruas, berarti 90 derajat dikurangi 60 derajat itu sama dengan sudut B yang kita mau cari. Sehingga kita bisa peroleh bahwa sudut B-nya itu sebesar 30 derajat. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa manfaatkan total sudut yang kita miliki pada sebuah segitiga untuk mencari sudut C-nya. Total sudut segitiga seperti yang kita ketahui itu ialah sebesar 180 derajat. Nah, dalam hal ini, di dalam segitiganya tadi kita punya ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C.
Selanjutnya kita masukkan nilainya masing-masing. Sudut A sesuai dengan asumsi kita bernilai 90 derajat, sudut B-nya 30 derajat dari hasil hitung yang kita sudah peroleh tadi, dan sudut C-nya di sini yang akan kita coba cari. Kalau kita coba totalkan yang di sebelah kiri, kita punya totalnya ada 120 derajat, ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, dan ketika pindah ruas, berarti sudut C-nya ialah diperoleh sebesar 60 derajat. Nah, dari data ini, dari asumsi yang kedua, kalau kita coba masukkan, tadi nilai P yang sama dengan alfa, berarti nilainya sebesar 60 derajat, sedangkan Q, itu tadi sudah dipastikan nilainya 80. Nah, sehingga dari asumsi yang kedua, kita bisa simpulkan bahwa nilai P itu akan lebih kecil dibandingkan nilai Q. Nah, kalau kalian coba perhatikan, berarti kita punya dua kesimpulan yang berbeda. Kesimpulan yang pertama, nilai P-nya lebih besar daripada Q, sedangkan kesimpulan yang kedua, nilai P-nya itu kita dapat lebih kecil dibandingkan nilai Q-nya. Nah, karena ada dua kesimpulan yang berbeda, kalau kita coba cocokkan kepada opsi jawaban yang diberikan, berarti opsi yang paling sesuai untuk kasus ini ialah opsi yang terakhir, di mana tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Nah, itu kurang lebih gambaran pembahasan dari soal UTBK bagian pengetahuan kuantitatif ini. Semoga teman-teman bisa dapat banyak gambaran bagaimana proses cara pengerjaan soal-soal pengetahuan kuantitatif. Kemudian itu aja paling video pembahasan kakak pada video kali ini. Pesan dari kakak, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Bimbel SG supaya teman-teman gak ketinggalan informasi yang lain. So, thanks for watching. Bye-bye. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!